Oke, salam jumpa kembali di kelas akuntansi ini. Ini adalah sesi kedua, masih di chapter pertama, dan kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membahas materi dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita mulai saja. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membahas persamaan ini, diingatkan kepada kalian bahwa dalam materi-materi akuntansi kita akan banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, sehingga ada baiknya jika kalian belajar istilah-istilah tersebut sehingga gampang atau mudah untuk memahaminya. Oke, kita lihat persamaan dasar akuntansi ini. Persamaan dasar akuntansi ini sangat sederhana sekali, seperti persamaan-persamaan yang ada di pelajaran matematika. Dan sebenarnya untuk belajar akuntansi kita juga harus punya basic matematika yang sangat baik. Oke, ini persamaan dasar akuntansi. Di sini disebutkan bahwa aset sama dengan liabilities plus owner equity, yaitu aset sama dengan penjumlahan dari kewajiban dan ekuitas pemilik. Persamaan ini memberikan kerangka kerja yang mendasari proses pencatatan dan pengikhtisaran atau peringkasan peristiwa ekonomi. Oke. Yang kedua penjelasannya di sini yaitu aset yang ada di sebelah kiri, sana merupakan klaim dari kreditor atau pemilik. Kreditor atau kreditur itu adalah pihak pemberi pinjaman, sedangkan pemilik ya pemilik perusahaan. Jadi dari persamaan akuntansi ini kita baca bahwa asal aset adalah bisa saja dari kreditur ataupun bisa dari pemilik. Nah, persamaan ini sebenarnya ada dua sisi. Sisi yang sebelah kiri adalah aset dan sisi yang sebelah kanan adalah kewajiban plus pemilik. Nah, dalam akuntansi kita mengenal istilah keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri yaitu aset, sisi kanan yaitu kewajiban plus ekuitas. Itu harus dipegang untuk sebagai prinsip dalam akuntansi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa jika bisnis dilikuidasi, klaim kreditur harus dibayar terlebih dahulu sebelum klaim pemilik. Jadi, dalam suatu kondisi apabila perusahaan pailit atau bangkrut, maka aset-aset tersebut akan diklaim terlebih dahulu oleh pemberi pinjaman. Kemudian, sisanya ya baru diserahkan kepada pemiliknya. Jadi, yang prioritas adalah kreditur. Dan nanti apabila kita belajar tentang laporan keuangan, kita akan mengenal salah satu jenis laporan yaitu neraca atau Statement of Financial Position. Di situ digambarkan persamaan ini, yaitu aset di sebelah kiri dan liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Dan biasanya standarnya penyebutan atau penulisan kewajiban ditulis terlebih dahulu di sebelah atas, di sebelah kanan atas, baru kemudian di sebelah bawahnya adalah ekuitas. Itu menunjukkan bahwa kewajiban atau liabilitas lebih didahulukan atau diprioritaskan daripada ekuitas. Dari persamaan ini kita jelaskan terlebih dahulu aset. Apa sih aset itu? Aset adalah sumber daya yang dimiliki entitas atau perusahaan. Jadi aset adalah sumber daya. Yaitu apa sumber daya itu? Yaitu sesuatu yang diharapkan dapat memberikan layanan atau manfaat di masa yang akan datang atau di masa depan. Jenisnya bisa berupa cash atau kas. Nah, di sini ada istilah-istilah bahasa Inggris. Kalian harus belajar istilah-istilah ini ya. Kemudian ada supplies atau perlengkapan, equipment atau peralatan, dan lain-lain. Dan lain-lain nanti kita akan pelajari di sesi-sesi berikutnya. Kemudian liabilities atau kewajiban. Liabilities atau kewajiban seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa liabilities atau kewajiban adalah klaim
terhadap aset yang berupa hutang dan kewajiban. Jadi aset yang didapatkan bersumber dari hutang dan kewajiban. Dan klaim ini merupakan klaim dari kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Bentuknya dapat berupa akun payable atau utang usaha, notes payable yaitu wesel bayar, salaries and wages payable, utang, gaji, dan upah. Kemudian ekuitas. Ekuitas atau owner's equity atau ekuitas pemilik, yaitu klaim kepemilikan atas total aset dan disebut juga sebagai ekuitas residual atau ekuitas sisa. Kenapa disebut sisa? Karena ya tadi sudah dijelaskan bahwa aset-aset yang ada apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau failing diserahkan terlebih dahulu untuk menutupi utang-utang, kemudian sisanya baru untuk pemiliknya. Nah, owner's equity ini bisa mengalami kenaikan, yaitu bisa disebabkan oleh investment by owner atau investasi dari pemilik. Jadi apabila perusahaan menambah investasinya di perusahaan tersebut, maka ekuitas pemilik akan meningkat. Dan meningkat juga bisa disebabkan oleh revenues atau pendapatan. Jadi apabila perusahaan mengalami penambahan pendapatan atau mengalami laba, maka ekuitas akan bertambah. Sebaliknya, apabila mengalami kerugian, maka ekuitas akan mengalami penurunan. Dan penurunan juga bisa disebabkan oleh drawing atau penarikan. Penarikan di sini dilakukan oleh owner. Jadi owner's drawing. Jadi pemilik bisa saja menarik investasinya di perusahaan. Itu bisa saja. Dan pengurangan juga bisa terjadi akibat dari expense atau beban. Beban-beban apa saja nanti kita akan jelaskan. Nah, karena sudah dijelaskan bahwa owner's equity bisa saja mengalami kenaikan dan penurunan, maka persamaan dasar akuntansi juga bisa berubah, bisa dikembangkan lagi. Yaitu kita mulai terlebih dahulu dari kenaikan ekuitas. Kenaikan ekuitas dapat terjadi karena investasi by owner dan revenues atau pendapatan. Sehingga dari kenaikan ini, persamaan akuntansinya kita masukkan owner's equity ini yaitu penambahan owner's capital dan revenue. Nah, owner's equity-nya ini kita detailkan lagi, kita lebih rincikan lagi. Apa sih investasi by owner? Investasi by owner adalah aset pemilik yang dimasukkan ke dalam bisnis perusahaan. Bisa saja pemilik menambahkan uang atau menambahkan barang. Misal saja dia menginvestasikan bangunan ataupun peralatan dan mesin kepada perusahaan. Sedangkan revenue adalah hasil dari kegiatan bisnis perusahaan yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan penghasilan. Sumber utama revenue biasanya yaitu penjualan, fee, service, komisi, interest, dividen, royalti, dan sewa. Kemudian, penurunan ekuitas tadi juga dijelaskan bahwa yang bisa mengurangi ekuitas yaitu penarikan oleh pemilik dan beban. Penarikan oleh pemilik yaitu pemilik dapat menarik uang tunai atau aset lain untuk penggunaan pribadi. Misalkan saja karena pemiliknya membutuhkan uang, dia menarik kembali investasi di perusahaan. Atau dia sebelumnya sudah menginvestasikan sebuah bangunan, namun ternyata pemilik ini ingin menariknya kembali, itu bisa saja. Dan itu bisa mengurangi ekuitas perusahaan. Sehingga di sini owner's drawing memiliki tanda minus, sedangkan expense juga minus. Expense di sini yaitu biaya dari penggunaan aset atau layanan atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Sumber jenis-jenis dari expense atau beban yaitu salaries expense, beban gaji, rent expense, beban sewa, utilities expense, beban utilitas, tax expense, beban pajak, dan lain-lain. Jadi, persamaan dasar yang awal tadi, karena terjadi
perubahan di owner's equity, sehingga persamaan tadi dirubah atau dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilities plus owner's capital kurangi owner's drawing ditambah revenues dikurangi expense. Oke, next ya. Oke, kita latihan sejenak. Di sini ada 4 item: rent expense, service revenue, drawing, salaries, and wages expense. Kemudian 4 item ini kita disuruh untuk mengklasifikasikannya masuk ke kategori apa saja. Apakah masuk ke kategori investment by owner, ataukah owner's drawing, atau revenue, atau expense. Kemudian efeknya terhadap ekuitas bagaimana? Apakah mengurangi atau menambah? Kita mulai dari rent expense. Rent expense yaitu beban sewa. Beban sewa ini termasuk apakah masuk kepada investasi, apakah masuk ke penarikan, atau masuk pendapatan, atau masuk kepada beban. Nah, dari namanya saja sudah jelas bahwa rent expense adalah expense, yaitu beban. Maka rent expense tentu saja kita masukkan, kita klasifikasikan ke dalam expense, ke dalam beban. Dan expense dampaknya terhadap ekuitas yaitu mengurangi atau decrease. Kemudian service revenue, pendapatan service, pendapatan jasa. Dari namanya saja kita bisa menduga bahwa service revenue ini termasuk kepada klasifikasi yaitu revenue. Dan revenue tentu saja menambah ekuitas, yaitu increase equity. Drawing, nah, dari namanya saja ini kan drawing ya, drawing penarikan, maka kita klasifikasikan sebagai drawing, dan penarikan itu mengurangi atau decrease equity. Salaries and wages expense, dari namanya juga jelas sekali ini ya, karena expense kita masukkan ke expense, dan efeknya terhadap equity yaitu decrease atau mengurangi. Kemudian apa yang masuk ke klasifikasi investment? Nah, di sini tidak ada item-item yang masuk investasi. Ya, tidak apa-apa. Ini sesuai dengan soalnya. Oke, kita lanjut. Menganalisis efek transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Apa itu transaksi? Jika kalian melihat video sebelumnya terkait dengan definisi akuntansi, di situ juga dijelaskan terkait transaksi. Transaksi adalah kejadian atau peristiwa ekonomi, bisnis atau perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Jadi itulah yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi ini bisa saja terjadi di eksternal dengan eksternal atau bisa terjadi di internal perusahaan. Contohnya apa kalau yang eksternal? Misalkan kejadian atau ya kejadian jual beli, kejadian pembelian, peristiwa pembelian, kita tentu saja bertransaksi dengan pihak eksternal yaitu supplier, pemasok bahan baku. Itulah transaksi yang terjadi di eksternal. Kalau penjualan, kita menjual dengan pihak eksternal yaitu pelanggan, customer ataupun konsumen. Sedangkan transaksi yang terjadi secara internal yaitu yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya perusahaan membayar gaji kepada para karyawannya. Itu terjadi di perusahaan, terjadi di internal. Kemudian, tidak semua aktivitas merupakan transaksi. Ya, tidak semua aktivitas atau kejadian merupakan transaksi. Nanti contohnya ya. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Jadi apabila ada transaksi, pasti ada efek ganda pada persamaan akuntansi. Pasti setidaknya ada 2 efeknya, yaitu bisa saja pada aset, bisa saja pada liabilitas, bisa saja kepada ekuitas. Bisa menambah atau mengurangi aset, bisa menambah atau mengurangi liabilitas, bisa menambah atau mengurangi ekuitas. Di sini kita akan menganalisis, ada contoh-contoh
ada contoh-contoh peristiwa, kita akan menganalisis apakah transaksi itu ranah ekonomi atau bukan, ranah seorang akuntan atau bukan. Di sini dijelaskan apakah kejadian atau peristiwa di bawah ini dicatat dalam pencatatan akuntansi. Nah, ada 3 event atau 3 peristiwa, yaitu yang pertama adalah membeli komputer. Yang kedua adalah mendiskusikan desain produk dengan pelanggan. Yang ketiga adalah membayar sewa. Nah, untuk menganalisis apakah kejadian atau peristiwa ini dicatat atau tidak dalam akuntansi, harus memenuhi kriteria, yaitu apakah posisi keuangan atau yang tadi di persamaan yang kita sudah jelaskan, apakah aset, kewajiban, atau ekuitas pemilik perusahaan berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, tidak perlu dicatat oleh seorang akuntan. Kita mulai dari kejadian atau peristiwa yang pertama, yaitu membeli komputer. Apakah membeli komputer ini dicatat dalam akuntansi atau tidak? Harus kita lihat apakah kejadian ini mempengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas. Karena di sini membeli komputer, dan komputer itu adalah barang yang menambah aset perusahaan, sehingga aset perusahaan akan bertambah. Membeli barang bisa saja dengan cash atau dengan utang. Apabila membeli dengan cash, maka aset perusahaan lainnya, yaitu dalam bentuk cash, akan berkurang. Apabila membelinya dengan utang, maka saldo liabilitas akan bertambah. Sehingga kejadian yang pertama ini, kejadian atau peristiwa membeli komputer, dicatat dalam akuntansi. Kemudian, mendiskusikan desain produk dengan pelanggan. Apabila ada pelanggan yang datang ke perusahaan kita, kemudian dia bertanya-tanya akan membeli dan dia masih mendiskusikannya, tapi masih belum mencapai kesepakatan, belum menyerahkan uang ataupun apapun untuk membeli barang tersebut, maka itu tidak mempengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas dari perusahaan. Kejadian seperti ini tentu saja tidak dicatat oleh akuntansi. Kemudian membayar sewa di kejadian ketiga, membayar sewa, perusahaan membayar sewa. Perusahaan ternyata menempati gedung yang disewa dari pihak lain. Kemudian perusahaan ini membayar sewa. Perusahaan membayar sewa, maka dia mengeluarkan uang. Nah, disinilah terjadi perubahan aset berupa kas, terjadi penurunan. Dan karena dia telah membayar sewa, dia telah memperoleh layanan atau jasa, sehingga diakui beban sewa. Nah, karena kejadian atau peristiwa ini merubah posisi keuangan perusahaan, yaitu aset berkurang dalam bentuk kas, dan ekuitas pemilik juga berkurang dalam bentuk expense. Sehingga kejadian ini dicatat menurut akuntansi. Nah, inilah cara kita seorang akuntan untuk menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan. Apakah transaksi tersebut dicatat atau tidak, tergantung apakah kejadian atau peristiwa tersebut mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dan posisi keuangan perusahaan tercermin dari persamaan dasar akuntansi yang tadi kita telah jelaskan, yaitu aset adalah penjumlahan dari kewajiban dan ekuitas. Apabila terjadi perubahan pada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ini, maka kejadian atau transaksi tersebut dicatat oleh akuntan sebagai catatan akuntansi. Demikianlah pembahasan materi pada sesi ini. Pada sesi berikutnya kita akan mencoba untuk berlatih soal-soal terkait dengan persamaan dasar akuntansi ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, silahkan kalian klik like, komen, dan share, dan klik subscribe agar di sesi berikutnya kalian update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih, selamat belajar.